Fly Navy, yes. Saat ini kita sedang berada di Lanudal, Juanda. Ngomong-ngomong nih, Mbak Nancy kan sebagai kru UAV Skuadron Udara 700. Kira-kira tahu nggak yang di belakang kita ini helikopter tipe apa? Sebagai koro penerbangan ya jelas tahu lah Mas. Ini tipe helikopter Mi-4 yang mempunyai peran penting sebagai helikopter anti kapal selam pada masanya. Penerbangan TNI Angkatan Laut kedatangan helikopter Mi-4 ini pada tahun 1965. Selain digunakan untuk mendukung operasi Trikora, Mi-4 juga berperan besar dalam operasi di Kora selama berlangsungnya konfrontasi dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Dan akhirnya pada tahun 1972, seluruh heli Mi-4 milik TNI dinyatakan grounded. Di antaranya dijadikan koleksi di Museum Satria Mandala dan di Museum TNI Angkatan Laut Surabaya seperti di belakang kita ini. Fly Navy Weekly News. Halo sahabat pus penerbang, Fly Navy Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Bersama saya Keelia Detia Dan saya Serda Nancy. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, prajurit Skuadron 200 Wing Udara 1 Puspenerbal melaksanakan budidaya jamur tiram di Greenhouse Skuadron 200 Wing Udara 1 Jumat 3 Maret lalu. Kegiatan budidaya ini meliputi pembekalan ilmu pembibitan, pembuatan sarana perlengkapan, serta proses budidaya jamur tiram. Dalam pelaksanaannya, Komandan Skuadron 200, Mayor Laut Pelaut Adi Nugroho menyampaikan, program ketahanan pangan merupakan ide dan gagasan prajurit Skuadron 200 dalam mendukung dan membangun program ketahanan pangan nasional. Pesawat udara CN-235220 MPA, Skuadron Udara 800 Wing Udara 2, melaksanakan operasi gabungan pencarian KM Vivi Ray 2 yang mengalami mati mesin di Laut Arafuru, Minggu 5 Maret lalu. Hasil koordinasi dengan KRI dan tim SAR gabungan dapat menemukan KM Vivi Ray 2 terapung di perairan Arafuru dengan 6 wisatawan mancanegara dalam kondisi baik. Pesawat udara CN-235 memiliki forward-looking infrared dengan kamera resolusi tinggi untuk membantu operasi pencairan kapal sehingga dapat segera dievakuasi. Komandan Puspenerbal, Laksamana Muda TNI Imam Musani, memimpin acara penyegaran kru resort manajemen awak pesawat udara penerbangan TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 di Rupat Wispa Lanudal, Juanda, Senin 6 sampai dengan 10 Maret lalu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi dalam penerbangan, serta untuk membangun kekuatan dan kemampuan sistem senjata armada terpadu. Bertempat di Apron Hanggar Lanudal Tanjung Pinang, Skuadron Udara 600 Wing Udara 1 Puspenerbal melaksanakan program konferensi training Jumat 7 Maret lalu. Program pelatihan kopilot untuk KASA NC212-200 Aviokar ini merupakan program peningkatan kualifikasi bagi penerbang untuk menjadi kopilot pesawat udara operasional yang akan melaksanakan berbagai penugasan. Guna mempersiapkan satuan tugas personil, Komandan Wing Udara 2, Kolonel Laut Pelaut Ma'arif, menerima kunjungan Paban 2 Opsopsal dan Asop Lantama 5 di Crew Room Skuadron Udara 200, Jumat 10 Maret lalu. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan personil Skuadron Udara 400 dengan helikopter Bell 412IP dan personil Skuadron Udara 700 dengan drone Scan-Eagle untuk melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua. Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Adam Firmansyah, dan Komandan Lanudal Biak, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Pirzawan, melaksanakan dialog interaktif kepada masyarakat Biak Numfor pada acara Bincang-Bincang Pagi di Stasiun RRI Biak, Rabu 8 Maret lalu. Kegiatan tersebut dalam rangka memperkenalkan serta memberikan wawasan pengetahuan tentang penerbangan TNI Angkatan Laut di Biak. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Wing Udara 3 dan Komandan Lanudal Biak mengajak generasi muda Biak bergabung menjadi bagian TNI Angkatan Laut, khususnya penerbangan TNI Angkatan Laut. Bertempat di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang, Skuadron 400 dan Skuadron 600 Wing Udara 1 berkolaborasi memberikan materi marshaling kepada personil Satut Koarmada 1 dalam rangka latihan marshaling pesawat udara tahun anggaran 2023
di Apron Lanudal Tanjung Pinang, Jumat 10 Maret lalu. Latihan ini menggunakan helikopter Bolko BO-105 dan Kasa NC-212. Lintas Lanudal. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut Pelaut Tatang Yanuar Stanto, dan personil Satuan Provos melaksanakan penegakan ketertiban dan pemeriksaan kelengkapan kendaraan prajurit serta PNS di Apron Lanudal Manado, Senin 6 Maret lalu. Kegiatan meliputi pengecekan kelengkapan kendaraan, surat tanda nomor kendaraan, pembayaran pajak, serta surat izin mengemudi. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya preventif pengamanan terhadap personil dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan berlalu lintas. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Rifai, memimpin upacara pembukaan Gladi Tugas Tempur 1P1 tahun 2023 di Gedung Sathar Lanudal Tanjung Pinang, Senin 6 Maret lalu. Rangkaian acara diawali laporan kesiapan personil, penyematan tanda peserta latihan, dan dilanjutkan briefing oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang. Tujuan dilaksanakan latihan Gelagaspur adalah untuk meningkatkan kemampuan individu prajurit dalam satuan yang dibina dan dikembangkan secara terprogram. Menjelang ulang tahun ke-11, Lanudal Bia melaksanakan bakti sosial, pemberian tali asi, dan peralatan olahraga kepada warga desa Urfu yang dirangkaikan pemakaian mahkota adat serta ritual injak piring adat oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata, Ibu Martina Kaisiru, kepada Komandan Lanudal Biak, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firzawan, Rabu 8 Maret lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan potensi maritim, peningkatan fasilitas wisata bahari, serta peningkatan ekonomi masyarakat desa Urfu. Bos penerbang! Ready, yes! Komandan Lanudal Kupang Letkol Dian Supriyani menutup rangkaian latihan Gladi Tugas Tempur P1 TW1 tahun 2023 di Gedung Serbaguna Mako Lanudal Kupang, Selasa 7 Maret lalu. Pembekalan dan latihan meliputi PDD khas TNI Angkatan Laut, menembak, penindakan huru-hara, pertahanan pangkalan, dan penanggulangan bahaya kebakaran. Tujuan kegiatan agar para prajurit Lanudal Kupang memelihara serta meningkatkan kemampuan baik individu maupun di tingkat satuan secara bertahap. Komandan Lanudal Jakarta Letkol Laut Pelaut Sugiran memimpin latihan Gladi Tugas Tempur tingkat 1P1 tahun 2023 di ruang Serbaguna Lanudal Jakarta, Kamis 9 Maret lalu. Tujuan akhir dari Gelagaspur tingkat 1P1 ini untuk meningkatkan dan menjaga profesionalisme prajurit Lanudal Jakarta agar sesuai tugas pokok dalam kesiapan tempur prajurit. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Rifai, memimpin upacara penutupan praktek kerja lapangan yang diikuti 26 peserta dari SMK Penerbangan Negeri Batam di Apron Lanudal Tanjung Pinang, Kamis 9 Maret lalu. Tujuan kegiatan tersebut agar para peserta dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta mampu menerapkannya. Komandan Lanudal Sabang, Mayor Laut Pelaut Nasrullah, dan Ketua Cabang 8 Jelas Nasri melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan memberikan bantuan sembako kepada warga di Curong Mulia Gampong, Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Jumat 10 Maret lalu. Komandan Lanudal Sabang berpesan agar lebih peduli terhadap sesama, meningkatkan jiwa keikhlasan dan sosial, serta menanamkan kesadaran saling membantu, mengurangi beban masyarakat yang kurang berkecukupan. Demikian informasi Fly Navy Weekly News bersama saya Kaelia Detia dan rekan saya Serdanensi beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Jalas Pepa, Jaya Mahe, Salam Raja Wali, Dharma Jalakasa Putra. Oke.